Saya tidak mengatakan Pak JK itu menistakan agama. Saya bilang kalimat itu bermasalah. Mengatakan bahwa Kristen menganggap kalau orang Kristen membunuh orang Islam atau dibunuh orang Islam itu syahid, itu bermasalah. Saya rasa Anda tahu ya bahwa saya sedang diburu Pak Yusuf Kalla. Pak JK melakukan blunder serius dalam acara ceramahnya di Masjid UGM awal Maret lalu. Ade Armando ngomong senaknya saja. Dibilang lagi bahwa diperintahkan. Siapa yang perintahkan? Makin gila dia ngomongnya. Mengapa dia bilang saya makin gila ngomongnya? Saya tidak pernah memfitnah Pak JK menistakan agama. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Semua fitnah saya semua. Karena kalau tidak dituntut, ini akan terulang lagi. Apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla dalam ceramah itu tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen dan membuat menyakiti hati umat Kristen. Kami melaporkan pada Polda Metro Jaya sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Antos Lagat Channel ya. Channelnya orang-orang Lagat. Gimana sahabatku saudaraku semuanya, sehat-sehat? Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah SWT. Dan yang satu hal yang mesti kita ingat, mari kita saling mengingatkan untuk tidak salah dalam menyampaikan ujaran ya. Ini yang kita mau kulik di video-video berikut ini, yang akan kita sampaikan ke teman-teman sekalian bahwasanya sepakat kita tidak mungkin ada niatan dari Bapak JK untuk mengadu domba atau membuat hal-hal yang memicu konflik dalam hal agama. Dan kita juga sepakat kalau Bapak Yusuf Kalla merupakan juru damai dari dulu, dari konflik Poso ya, Maluku ya, kemudian Aceh. Kita yakini dan beliau sangat berjasa. Bahkan ada yang mengusulkan untuk diberi Nobel ya, Nobel perdamaian. Saya setuju-setuju saja. Cuman ada satu hal ya rekan-rekan, kalau memang sepakat nanti di kolom komentar ya disikapi. Sehebat apapun orang ya, seluar biasa pun kontribusi beliau terhadap negara, kadang di usia-usia seperti Pak JK ya, yang tentunya kita nampaknya beliau berkecukupan soal harta, benda dan segala macam, tentu tidak luput dari yang namanya tekanan-tekanan dalam pemikiran-pemikiran beliau ya. Saya tidak mengatakan, karena kemarin ada adiknya yang ditersangkakan, terus kemarin juga ada isu yang mengatakan bisnis Pak JK terhutang triliunan di bank. Saya tidak mengatakan itu, tapi itu berita-berita yang masuk ya. Tapi paling tidak banyak hal yang membuat orang bisa bicara terselip atau blunder, atau bahasa lainnya mengatakan keselip omongan. Coba kita lihat dan kita analisa ketika beliau sampaikan kepada termul termul dengan nada seperti itu. Tentu kan dari pihak-pihak orang yang sangat kritis dengan Pak Jokowi ini pasti akan mendukung apa yang disampaikan oleh Pak JK, terutama Roy Suryo. Dia langsung mengatakan, bahkan berulang-ulang di podcast teman-teman, selalu mengatakan Pak JK saja ketika ngomong termul tuh marah sekali gitu kan, senang dia. Tapi saya yakin Pak JK waktu ngomong demikian itu bukan karena beliau benci dengan Pak Jokowi atau ada unsur-unsur yang lain, karena ada informasi juga dari Bang Rasman, hubungan Pak Jokowi dengan Pak JK baik-baik saja. Tapi itulah tadi pemikiran, tekanan dan banyak hal mungkin yang diberikan membuat orang bisa tersilat lidah ya, emosional mendadak ya kan. Nah seperti itu, dan ini juga harus dimaklumi oleh kita semuanya ya. Kemudian ucapan beliau yang mengatakan sayalah yang membawa Jokowi bisa jadi gubernur dan jadi presiden, itu juga saya kira manusiawi, karena ketika dalam hal emosional yang mengatakan saya nggak mungkin sebenarnya mengganggu Pak Jokowi, mengutak-utik ijazahnya, sedangkan saya juga terlibat dalam hal pengusungan Pak Jokowi jadi gubernur dan sampai ke presiden, bahkan saya jadi wakilnya. Itu mungkin yang dimaksud oleh Pak JK. Nah, tapi sayangnya saya lihat di sini ketika ada perdebatan kuasa hukum bahkan pengamat cenderung seolah-olah membela Pak JK, orang yang sangat-sangat tidak punya kesalahan dan sangat-sangat orang yang perfect, yang sempurna, yang tidak mungkin blunder dalam hal berkata-kata.
Ini yang saya sesalkan, termasuk daripada pengacara Pak JK. Mati-matian ngotot, kadang-kadang ya saya kira terkesan emosional kan begitu. Padahal sama saja kalau kita mengatakan bahwasannya bisa saja ucapan seseorang itu salah dan keliru, dan pada akhirnya ketika mengakui kekeliruan dan minta maaf itu selesai. Tapi inilah sekarang di topik kali ini saya akan mengetengahkan video-video tentang standar apa sebetulnya kita sebut orang negarawan, standar apa yang kita bisa sebut seorang pakar, seorang pengamat, seorang pengacara yang bisa kita terima dan dengarkan ketika kita menonton sebuah tayangan seperti di Rakyat Bersuara. Apakah kita memang perlu menertibkan semuanya seperti yang disampaikan oleh Bapak Prabowo? Ini seperti menarik, karena apa, setiap orang ya mengaku pakar, setiap orang mengaku pengamat, setiap orang mengaku relawan. Ya, saya tidak mengatakan relawan Jokowi atau relawan JK, tapi saya mengatakan semuanya. Mengatakan semuanya, termasuk Said Didu ya. Said Didu yang seorang pengamat, bahkan ketika naik tadi di iNews, beliau mengatakan bawa dokumen, bawa segala macam, seolah-olah dia yang paling paham semuanya, termasuk Pangi itu pun termasuk berapi-api menyampaikannya. Tapi apakah orang-orang seperti ini bisa distandarkan sebagai orang yang bisa kita layak dengar oleh para pemirsa, sebagai mereka contoh atau sebagai panutan? Karena semuanya seolah-olah paling menang, paling benar, paling hebat, dan paling semuanya. Dan saya setuju dengan ucapan Bang Rasman, di sisi mana seseorang itu menanggapi sesuatu, mengamati sesuatu, apakah dari kelompok ini atau kelompok mana. Sepertinya kalau di Rakyat Bersuara sudah pasti terjadi dua gap, karena kursinya memang dua-dua, satu pasti menyerang, satu pasti menyerang. Dan ini saya kira yang perlu dicermati ya, karena ada kepentingan semua. Ketika seseorang kepingin membela seseorang, maka pasti ada kepentingan. Dan sampai hari ini memang seperti itu di Indonesia. Sebetulnya ini prihatin. Kenapa kita disuguhi orang-orang pintar, tapi kita tidak bisa melihat satu orang pun yang dapat kita percaya. Semuanya punya kepentingan, bukan karena keilmuan. Selamat menyaksikan. Tapi saya minta jangan dikemukakan di publik, karena kita harus memberikan penghormatan kepada Presiden untuk mengambil kebijakan. Itu pesan Pak JK ke saya. Ini soal apa misalnya? Macam-macam, nanti saya jelaskan. Karena tadi kan Bung Ade menyatakan seakan-akan reaksi terhadap ini adalah karena Pak JK sudah terlalu banyak bicara. Itu kan saya ingin menyampaikan. Nah, Pak JK menyampaikan ini ada beberapa pesan yang hanya boleh Anda sampaikan apabila bisa ketemu Pak Presiden untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Tidak boleh di publik demi ketenangan. Itu pesan Pak JK ke saya. Nah, terus, sebenarnya saya melihat begini, anatomi persoalan ini hanya satu substansi loh. Banyak sekali substansi serangan ke Pak JK setelah Pak JK seakan-akan melangkah seperti umpamanya menerima duta besar Iran, menerima duta besar Arab Saudi, mengomentari BBM, mengomentari macam-macam. Itu seakan-akan Pak JK menempatkan diri oposisi, padahal sebenarnya itu analisis mereka. Nah, terus kita lihat ada 4 sebenarnya yang serangan ke Pak JK yang terjadi. Satu yang tadi yang kita bahas sekarang ini adalah ceramah di UGM. Yang kedua adalah pernyataan chaos. Yang ketiga adalah tentang chaos yang mana ya? Yang nanti saya jelaskan satu-satu. Nah, yang ketiga adalah peran seakan-akan mengakui peran Pak JK terhadap Jokowi. Yang keempat adalah sampai dibuka utangnya di bank. Ya kan? Nah, saya nyampaikan kronologisnya. Pak JK melaporkan, memberikan pernyataan tanggal 8 Agustus yang menyatakan saya yakin ijazah Pak JK asli. Pak Jokowi. Ya, asli, dan supaya ini selesai tunjukkanlah. Jadi niatnya tidak menyatakan palsu, tidak menyatakan apa. Nah, 9 April, Pak Jokowi bereaksi terhadap hal itu. Saya tidak akan menunjuk, pernyataan yang sudah berulang kali, saya tidak akan menunjukkan orang yang menuduh palsu yang harus membuktikan. Itu pernyataan daur ulang, ya kan? 9 April muncul ininya Bung Ade Armando. Oke? 10 April, aku Agustus itu saya. Kayaknya ada yang kejadian Agustus nanti. Oke. 10 April yang menarik, langsung muncul isu baru. Idrus Marham, wakil ketua umum Partai Golkar, langsung menyerang Pak JK pernyataan chaos. Oke? Jam yang sama, hampir sama, Seskap menyatakan juga itu tentang chaos. Tapi nggak nyebut Pak JK kan? Menyebutkan, ada yang menyatakan chaos. Nah, ya, kalau Pak ini Idrus jelas menyatakan. Nah, saya ingin sampaikan. Pak Seskap tidak menyebutkan Pak JK. Ya, tidak menyebutkan, tapi menyatakan. Nah, saya menyatakan, Pak JK tidak pernah menyatakan chaos. Saya dengan Jenderal Gatot Nurmantio diminta Pak JK mendengarkan situasi
ekonomi dan sosial politik ke depan. Dan saya membaca pada saat itu, dan beliau memang menyatakan jangan menakut-nakuti. Nah, setelah saya dengarkan, ini agak ngeri kalau, saya kan di pernyataan saya itu hari Lebaran. Hari Lebaran kan saya bicara dengan Pak JK bulan 24, sekitar pertengahan Maret. 24 Maret saya menyatakan, mendengarkan Pak JK, tafsiran saya, kalau Pak Presiden Prabowo tidak mengambil kebijakan ini bisa terjadi chaos. Itu pernyataan saya di hari Lebaran di rumah saya. Nah, tahu-tahu Idrus Marham menyatakan pernyataan JK. Padahal pernyataan saya itu. Nah, karena saya pahami, saya ini betul-betul melalui krisis 98, 2008 dan 2018 saya di dalam, jadi saya paham betul kalau kondisi seperti ini bisa chaos. Nah, pernyataan saya menyatakan itu, kalau presiden lambat mengambil kebijakan untuk mengantisipasi ini, maka terjadi chaos. Nah, artinya serangan ke Pak JK itu bukan substansi lagi, ke pribadi. Saya berharap ini cara seperti ini, inilah pertama dan terakhir. Karena begini, saya bilang begini, adalah bangsa yang sangat sakit apabila bangsa itu sudah membakar pemadam kebakaran. Itu bangsa sangat sakit. Dan saya menganggap Pak JK adalah pemadam kebakaran yang terjadi di Poso, Solo, dan Aceh. Kalau ada orang yang sudah ingin membakar pemadam kebakaran, maka bangsa ini memang di puncak peradaban yang sangat rendah. Kita harus hindari itu, karena belum tentu lagi 100 tahun kemudian akan lahir Pak JK yang bisa menamaikan menjadi pemadam kebakaran. Itu yang saya ingatkan. Pihak-pihak yang melaporkan itu Anda sudah seakan-akan ingin membakar pemadam kebakaran. Itu yang saya ingat, hentikan itu. Memandang orang yang bukan seiman dengan saya, terutama seorang Kristiani. Karena itu kasih saya ruang sedikit. Satu, terkait dengan statement Pak Said Didu, abang saya. Ini kalau boleh saya bilang, dunia media sosial, masyarakat, netizen, pengamat, rakyat sudah paham standing position dari Pak Said Didu dan kawan-kawan di mana hari ini. Standing position Rasman dan kawan-kawan di mana hari ini. Kita akan sulit mengatakan itu, bahwa disama-samakan memang tidak sama. Memang kita berbeda pendapat. Tapi apakah kita akan berantem? Tidak. Karena dalam Islam, berbeda pendapat adalah rahmat. Bahkan dalam ajaran Islam, ikhtilaful ulama. Ulama yang berbeda pendapat pun bisa dilakukan ajaran dimaksud. Kalau dia menurut konsep sunnah, haram, wajib, makruh, mubah, dan halal. Tafsirannya dalam ini. Karena itu saya rinci. Pertama, Pak Said Didu. Kalau Pak Said Didu mengatakan bahwa serangan terhadap Pak Jokowi terstruktur, sistematis. Pak JK. Maaf, terhadap Pak JK. Iya. Terlalu cinta TSM. sama Jokowi. Oh iya, kita cinta memang. Sama dengan cinta abang juga hari ini kepada PDI Perjuangan. Kan mencintai bukan berarti memusuhi. Baik, apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu, bahwa tergambar di mata publik dan atau saya yang ada di sini, seolah-olah Pak Yusuf Kalla itu dilakukan serangan pribadi secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Pak Said Didu dan teman semua, Jumat yang lalu saya ketemu Pak Jokowi. Saya boleh katakan bahwa Pak Jokowi, ini dari Pak Jokowi langsung ini, beliau mengatakan bahwa kalau Pak JK menyatakan dalam press conference bahwa beritahu kepada termul itu, ini bukan kalimat negarawan, Bang. Kalau abang bilang bahwa Pak JK belum tentu ada lahir 100 tahun yang akan datang, belum tentu juga seorang lahir Jokowi 1000 tahun yang akan datang. Memang Bung Rasman ini kelakuannya harus menyerang sesama narasumber. Berbicara aja Enggak, Bang, saya enggak menyerang, Bang. Saya harus menjawab pikiran-pikiran abang. Kebiasaan Bapak selalu begitu. Kita aja baru ketemu Masuklah sekarang, Bang. substansi, jangan bukan, Bang, berdebat itu menguji argumentasi. Tapi kan Tapi kalau logika yang abang bangun tidak masuk, masa saya diam saja? Oke. Tidak boleh dong. Substansi aja, nggak usah Iya, orang. saya mau katakan bahwa. Oke, saya pamit sekarang. Memang saya menghindari orang ini. Wah, silakan harus fair kita dong. Abang dewasa. Bapak lihat foto Bapak Sekarang saya mau tanya, saya ngomong seperti apa? Masyarakat kita aman, Buang. Tenang, Buang. Masyarakat Bang, aku tanya abang bencinya apa terhadap saya? Saya harus ngomong apa? Saya tidak pernah menyerang pribadi dimanapun. Anda selalu menyerang pribadi. Siapa Oke, saya serang abang? Dimanapun. Ya, kita baru ketemu sekali. Oke. Saya kan ikuti Anda. Saya nggak serang abang. Kan ikuti Oke, Anda. saya bahas Pak JK ya, Bang. Bung Oke. Rasman, substansi aja, substansi silakan. Iya, oke. Oke, saya gimana ya? Saya mungkin nanti Karena gini, yang ngomong tadi kan Mas Aiman, gini Mas Aiman, Silakan. ini karena penyebutan termul itu nanti biar saya yang tanggapi. Iya, maksud saya. Boleh nggak saya jelaskan dikit? Boleh. Boleh, silakan. Oke.